Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Weni Eka Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 19011250229 semester 5, mahasiswi dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 29 September 2021, saya beserta keempat rekan saya, yaitu Nimas Ayu Salama, Ali Fitriya, Aida Faizia Permana, dan Saumi Kurnia, telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP 1, yaitu berupa observasi lingkungan sekolah dan wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya, apa itu PLP 1? PLP 1 adalah proses tahapan pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Tujuan dari PLP 1 ini dimaksudkan menumbuhkan dan membentuk jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di lingkungan sekolah, seperti pengamatan langsung kultur sekolah atau karakteristik umum dari peserta didik, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, kokulikuler dan ekstrakurikuler, dan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah tersebut. PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMA Negeri 85 Jakarta. SMA Negeri 85 Jakarta terletak di Jalan Serengseng Raya, RT 04 RW 03, Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. SMA Negeri 85 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas di daerah Jakarta Barat yang memiliki akreditasi A. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai 4 narasumber, yaitu yang pertama dengan Ibu Dr. Randa Siti Julaiha MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dari SMA Negeri 85 Jakarta. Lalu, yang kedua dengan Ibu Risa Ambarwati SH selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari SMA Negeri 85 Jakarta. Kemudian, yang ketiga dengan Ibu Yul Fitri SPD selaku Guru Biologi dari SMA Negeri 85 Jakarta. Dan yang terakhir dengan Saudari Rachel Aulia selaku siswi kelas 10 dari SMA Negeri 85 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan laporan dari hasil wawancara dalam kegiatan PLP 1 kami. Karakteristik umum SMA Negeri 85 Jakarta. Yang pertama, peserta didik SMA Negeri 85 Jakarta harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memiliki jiwa nasionalisme, dan yang ketiga, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik tersebut akan dibina dan dikembangkan agar karakter peserta didik SMA Negeri 85 Jakarta dapat terbentuk dengan baik. Lalu, saat daring, pihak sekolah menganalisis karakteristik peserta didik dengan cara melihat siswa saat mengaktifkan kamera di ruang Zoom, tepat waktu mengikuti pembelajaran, sopan santun, dan melihat kerapihan seperti rambut rapih pada siswa laki-laki. Struktur organisasi di SMA Negeri 85 Jakarta dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Mukli selaku Kepala Sekolah. Terdapat koordinasi dengan komite. Lalu, di bawah kepala sekolah terdapat bagian Kasubag TU dan wakil kepala sekolah yang memiliki 3 wakil bidang yang berbeda. Yang pertama, terdapat wakil bidang kesiswaan, lalu yang kedua wakil bidang kurikulum, dan yang ketiga wakil bidang sarana dan prasarana. Masing-masing dari bidang tersebut memiliki staf-stafnya tersendiri. Lalu, di bawah naungan bidang kesiswaan terdapat OSIS yang membantu mengontrol siswa. Kemudian di bidang kurikulum terdapat wali kelas dan guru, selanjutnya siswa. Untuk staf tata usaha sebenarnya terdapat staf-stafnya yang dapat membantu pelayanan administrasi baik guru maupun untuk siswa.
Lalu poin selanjutnya, penerapan peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 85 Jakarta dinilai cukup ketat karena bertujuan untuk mendisiplinkan dan menciptakan karakter yang baik bagi para peserta didiknya, dimulai dari yang ringan hingga berat. Berdasarkan sanksinya dimulai dari yang ringan itu akan diberikan pembinaan. Untuk pelanggaran sedang, sanksinya masuk ke SP2. Sedangkan untuk pelanggaran berat akan diberikan sanksi berupa SP3. Beberapa sanksi dilakukan pihak sekolah untuk membuat peserta didik sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan tidaklah baik. Kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 85 Jakarta adalah upacara bendera, memperingati peringatan hari-hari agama dan hari-hari besar nasional. Selanjutnya, mengenai kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Terdapat beberapa ekstrakurikuler di SMA Negeri 85 Jakarta yang terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya kerohanian, rohis dan rokris, bela negara, pramuka dan paskibra, olahraga, voli, basket, dan lain-lain. Terdapat ekstrakurikuler literasi seperti KIR dan jurnalistik. Lalu kategori kelima ada kategori kemanusiaan, yaitu PMR. Dan yang terakhir ada kategori kebudayaan, yaitu tari saman, paduan suara, dan lain-lain. Sedangkan untuk kokurikuler, sejak tidak diperbolehkan pemerintah, maka tidak dilaksanakan kegiatan tersebut. Untuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dibatasi sejak sekolah dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 85 Jakarta diantaranya pembiasaan pagi, yaitu membaca Asmaul Husna, dilanjutkan doa pagi, tadarus, untuk di hari Jumat membaca surah Yasin, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan literasi. Saat luring terdapat pembiasaan sholat berjamaah, kemudian untuk non-muslim doa siang. Saat daring tetap dilaksanakan namun tidak sholat berjamaah dan pembiasaan melalui ruang Zoom. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 85 Jakarta diterapkan untuk menciptakan siswa yang memiliki karakter yang baik. Kegiatan pembelajaran secara luring di SMA Negeri 85 Jakarta. Sebelum memulai belajar, semua siswa ke masjid untuk melaksanakan pembiasaan pagi dan dilanjutkan kembali ke kelas. Karena di SMA Negeri 85 Jakarta sudah menggunakan IT berupa LCD dan PowerPoint, maka guru langsung menjelaskan dan berdiskusi dengan siswa. Sedangkan untuk praktikum biologi dilaksanakan sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Jika membutuhkan lingkungan sekolah atau laboratorium, maka siswa akan diajak untuk ke sana. Namun, di masa daring, pembelajaran biologi ini hanya melalui Zoom dan Google Classroom, di mana guru akan memberikan materi berupa PowerPoint atau video tutorial seminggu sebelum mata pelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan agar siswa belajar terlebih dahulu. Proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring di SMA Negeri 85 Jakarta yaitu guru akan memberikan nilai berdasarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Guru akan memberikan kuis sebelum mata pelajaran selesai secara langsung dan memberikan nilai lebih kepada siswa yang cepat mengumpulkannya. Namun, saat pembelajaran daring, guru akan memberikan kuis di dalam Google Classroom dan akan diberikan waktu. Jika terlambat mengumpulkannya, maka akan dikurangi 10 poin nilainya. Dan untuk pembelajaran secara blended, di SMA Negeri 85 Jakarta belum menerapkannya. Yang ditemui selama pembelajaran luring di SMA Negeri 85 Jakarta itu tidak begitu besar karena langsung ditangani. Sedangkan kendala pembelajaran secara daring yang pertama adalah masalah kehadiran siswa dan kedua jaringan internet atau kendala kuota. Untuk praktikum biologi,
Guru akan mempermudah siswa seperti menggunakan alat dan bahan yang terdapat di dalam rumah. Sebelum memberikan tugas, guru akan membuat video tutorial agar mempermudah siswa dalam mengerjakannya. Seperti kelas 10, mempelajari bab virus, siswa membuat replikasi virus dari karton atau gabus. Motivasi siswa selama pembelajaran luring di SMA Negeri 85 Jakarta dapat ditumbuhkan dengan melihat beberapa tayangan video motivasi. Sedangkan saat daring, cara memotivasi siswa dalam pembelajaran itu dengan cara menayangkan video motivasi melalui ruang Zoom. Setelah itu menugaskannya untuk meresume dan diberikan nilai. Nilai itulah yang menjadi metode guru untuk memotivasi siswa agar mengerjakannya. Namun, jika siswa belum juga terpicu motivasi eksternalnya, maka guru bidang studi akan berbicara kepada wali kelas, dan wali kelas akan membicarakannya dengan siswa yang bersangkutan. Lalu siswa yang bersangkutan akan menghubungi guru bidang studi, dan disitulah guru akan melakukan pendekatannya untuk memotivasi siswa yang belum terpicu motivasi eksternalnya. Pada kesempatan kegiatan PLP 1 ini, kami juga mewawancarai salah satu siswi dari SMA Negeri 85 Jakarta yang bernama Rachel Aulia dari kelas 10. Rachel merupakan salah satu siswi SMA Negeri 85 Jakarta yang memilih melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 85 Jakarta karena keunggulan yang dimiliki SMA Negeri 85 Jakarta. Rachel memiliki semangat belajar yang tinggi karena dia selalu mengingat cita-citanya. Strategi belajar yang diterapkan saudari Rachel yaitu mengulang materi pembelajaran di tempat les atau belajar secara pribadi di rumah. Kendala yang dialami saat pembelajaran daring adalah sinyal internet dan terkadang terdapat materi yang belum dipahami oleh Rachel. Baiklah, sekian pemaparan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.